Mohon perhatian, Silver Sharing Season yang keempat webinar The Importance of User Experience tahun 2020 dimulai. Yang terhormat Koordinator Program Studi Sistem Informasi, yang kami hormati Koordinator Komunitas UX Design Program Studi Sistem Informasi, Bapak Ibu dosen di Program Studi Sistem Informasi, pemateri atau narasumber yang sudah bersedia hadir pada acara kali ini, dan peserta webinar The Importance of User Experience tahun 2010-2020 yang saya banggakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Salam harmoni. Puji dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita semua dapat berkumpul di sini dalam acara webinar The Importance of User Experience tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Komunitas UX Design Program Studi Sistem Informasi Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, pembukaan meliputi doa, sambutan koordinator Prodi Sistem Informasi, dan perkenalan singkat tentang Komunitas UX Design Program Studi Sistem Informasi, perkenalan narasumber, pemaparan materi dan dari narasumber, sesi tanya jawab dan diskusi, pengumuman door prize dan penutup acara. Dan yang terakhir, penyebaran form peserta evaluasi dan sertifikat. Hadirin yang berbahagia, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita mulai acara yang pertama, yaitu doa. Doa akan saya pimpin menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Baik, acara kita lanjutkan dengan sambutan koordinator Prodi Sistem Informasi, sekaligus perkenalan singkat tentang Komunitas UX Design Prodi Sistem Informasi kepada Bapak Made Ardi Pratnyana. Waktu kami persilakan. Yang terhormat Bapak Ide Bagus Kertayana Manuabu, PhD. Kegiatan sharing session kita pada siang hari ini. Yang kami hormati Ibu Putu Yudia Pratiwi selaku koordinator komunitas desain, dan pada kesempatan ini sekaligus menjadi moderator. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Program Studi Sistem Informasi Unisa yang dalam kegiatan ini. Yang kami banggakan seluruh mahasiswa Program Studi Sistem Informasi yang turut menjadi peserta pada kegiatan ini, serta Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, para peserta dimanapun berada yang telah meluangkan waktunya untuk bersama-sama mengikuti acara sharing session kali ini. Selamat bergabung untuk berbagi dalam kegiatan C4 Sharing Session yang keempat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni dari Undiksa. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadapan Idris Sang Widi Wase, karena berkatnya lah kita bisa bertemukan secara virtual hari ini dalam sebuah kegiatan mana selanjutnya kami dari program masing mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak narasumber kita, Pak Bagus, karena berkenan berbagi sharing pengetahuan dan wawasan beliau kepada kita semua pada kesempatan di sela-sela kesibukan beliau dalam aktivitas akademiknya. Nah, kegiatan sharing session ini merupakan salah satu program yang dikelola oleh Program Studi Sistem Informasi dengan tujuan menciptakan suasana akademik di luar kegiatan rutin perkuliahan yang diikuti oleh mahasiswa. Sharing session yang keempat ini, dalam kesempatan ini, penyelenggaranya dibantu oleh komunitas UX Design yang merupakan adik-adik dari mahasiswa sistem informasi dan mahasiswa teknik informatika. Nah, komunitas UX Design ini adalah salah satu komunitas dari 6 komunitas yang ada di jurusan teknik informatika ya, untuk mewadahi mahasiswa yang tertarik dalam bidang desain antarmuka maupun desain pengalaman pengguna atau yang populer kita sebut dengan UI/UI. Pada kesempatan ini,
kita bersama-sama akan berbagi mengenai salah satu topik yang sangat penting kita ketahui dan pahami untuk bisa meningkatkan kesetiaan pengguna dalam menghasilkan produk, teknologi, atau sistem informasi. Kami setelah ini buat dan sedikit tambahan pengetahuan dan wawasan untuk mempertimbangkan pengalaman pengguna dalam menghasilkan produk TI. Sekali lagi, selamat berbagi dan semoga bermanfaat. Akhir kata, saya mengucapkan permohonan maaf apabila ada salah kata yang tentunya tidak saya sengaja. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Baik, terima kasih atas sambutannya. Acara selanjutnya akan dibawakan oleh moderator. Untuk waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC. Selamat siang dan selamat bergabung kepada para peserta webinar kita hari ini. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Widya Pratiwi. Di sini saya saat ini mengajar di program studi Sistem Informasi Undiksa. Dan pada webinar kali ini saya akan menjadi moderator yang bertemakan The Importance of User Experience. Di sini saya juga sudah hadir bersama narasumber kita, yaitu Bapak Ide Bagus Kertiayana Manuabe, PhD. Beliau adalah dosen Computer Science Program di Binus University International. Berikut saya tampilkan profil singkat dari narasumber kita. Jadi beliau menempuh pendidikan sarjana di Sistem Komputer dan Informatika jurusan Teknik Elektro Universitas Udayana, Bali, dan langsung melanjutkan studi doktoral Computer Science di Australian National University, Canberra. Beliau pernah menjadi member Information and Human Center Computing Group NU sejak Oktober 2009 hingga Juli 2014, menjadi member NU Robogos Organization sejak tahun 2012 dan menjadi Associate Member of Australian Computer Society sejak Agustus 2012 hingga Agustus 2015. Beberapa pengalaman beliau menjadi reviewer, yaitu reviewer International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management di Bali pada tahun 2016, kemudian reviewer for 5th International Conference on Intelligent Robotics and Application di Montreal, Quebec, Kanada pada tahun 2012, dan internal reviewer for CSIRO e-Publish, CSIRO ICT Center, Canberra, Australia. Beberapa research experience telah beliau geluti, salah satunya yaitu menjadi primary investigator Computer Science Program Bina Nusantara University International tentang Optimization Text-Based Games for Improving Reading Behavior in Indonesia sejak April 2016 hingga sekarang. Dan bidang research yang beliau geluti yaitu tentang gaming, virtual reality, augmented reality, virtual environment, human-computer interaction, supervisory control, automation, telerobotics, text-based game, artificial intelligence, dan machine learning. Oke, itu sedikit profil singkat dari narasumber kita. Untuk profil lengkapnya mungkin nanti akan dijelaskan langsung oleh Pak Bagus ya. Jadi nanti di sini selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber, kemudian dilanjutkan dengan sesi Q&A selama kurang lebih 30 menit, jadi peserta bisa menuliskan pertanyaan pada kolom Q&A atau bisa menggunakan fitur raise hand untuk bertanya langsung kepada narasumber kita. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja dengarkan pemaparan materi dari Bapak Ide Bagus Kertiayana Manuabe, PhD. Pada Bapak, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Putu Widya Pratiwi untuk perkenalannya. Selamat siang semuanya. Pertama saya mengucapkan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua.
Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih telah diundang dan diberikan kesempatan untuk bisa berbagi pada sesi webinar hari ini. Saya akan mulai sesi ini dengan perkenalan. Sebentar, saya mulai dulu. Oke, sebelumnya bisa tolong dibantu apakah layar saya sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sudah ya, terima kasih. Oke, hari ini topik yang akan saya share adalah mengenai pentingnya user experience design. Sebelum kita mulai membahas materinya, walaupun tadi sudah dibantu diperkenalkan, mungkin saya akan memperkenalkan ulang diri saya. Oke, nama saya Ida Bagus Kertiana Manuaba, saya biasa dipanggil Bagus. Jadi kalau lain kali kita ketemu atau apa, silakan panggil saya Bagus saja cukup. Kemudian ini sedikit ringkasan journey kehidupan saya. Saya lahir tahun 85. Saya lahir dari dua orang Balinese ya, jadi saya asli orang Bali. Saya lahir di Jakarta, jadi masa kecil saya sejak TK, SD, SMP, dan SMA saya habiskan di Jakarta. Kemudian setelah lulus SMA, saya dikirim oleh orang tua untuk kuliah di Bali, di Udayana, pada tahun 2004. Di 2004, saya kuliah pada jurusan Teknik Elektro di Universitas Udayana. Kemudian tahun 2009 saya berhasil mendapatkan gelar sarjana S1 saya. Saat saya menjalani kuliah juga saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan internship, ya, international internship di tahun 2007-2008 selama 6 bulan di CSIRO. CSIRO adalah lembaga penelitian Australia, Commonwealth Scientific Industrial Research Organization. Kalau di Indonesia mungkin setara dengan LIPI. Kemudian setelah 6 bulan saya internship di sana, saya diberi pulang kembali ke tanah air untuk menyelesaikan sarjana saya, dan saya kemudian setelah lulus saya diberi kesempatan lagi untuk melanjutkan studi saya untuk program doktoralnya. Di program doktoral ini saya diterima di Universitas Australian National University di Canberra. Saya mulai di tahun 2009, Oktober 2009. Masa kuliah saya kurang lebih sekitar 3,5 tahun di sana, dengan masa waktu menunggu ujian sekitar setahun, dan saya mendapatkan gelar doktoral saya di tahun 2014, April. Kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk tinggal di sana untuk mencari pengalaman. Jadi total saya tinggal di Australia, tepatnya di Canberra sekitar 7 tahun, sebelum saya kembali lagi ke Indonesia di tahun 2015 akhir. Dan sejak saat itu hingga sekarang, saya menetap di Indonesia dan tepatnya ke Jakarta. Oke, selama di sini saya berbagi adalah selama saya studi, saya beruntung bisa mendapatkan scholarship atau beasiswa yang bisa, saya tidak pernah menyangka bahwa Balinese gitu ya, maksudnya yang dulunya orang desa, kita dikasih kesempatan untuk bisa sampai keluar. Jadi di sini saya mau bilang bahwa untuk teman-teman siapapun gitu ya, bahwa untuk kesempatan belajar keluar itu sangat besar ya. Jadi jangan pernah pantang menyerah. Apalagi sekarang sudah banyak beasiswa-beasiswa yang bisa membantu kita untuk mencapai apa yang kita inginkan gitu ya. Dan jangan pernah takut, dari beasiswa itu akan terbuka banyak kesempatan seperti bisa traveling gitu ya. Saat kita menjadi mahasiswa itu kita bisa ikut conference di berbagai negara, kita bisa ketemu sama banyak orang, dan kita bisa membangun network kita gitu. Jadi itu hal penting yang bisa saya share di sini. Oke, terakhir saat ini saya sekarang bekerja sebagai dosen di Computer Science Program di BINUS Internasional Senayan di Jakarta. Mengenai informasi yang lain,
pengalaman segala macam mungkin bisa dilihat di LinkedIn saya. Ini saya sudah sediakan linknya. Sedikit mengenai latar belakang pendidikan saya mendapatkan gelar doktoral di Doctoral of Computer Science di Australian National University. Judul disertasi saya adalah Evaluation of Gaming Environment for Mixed Reality Interface and Human Supervisory Control in Telerobotics. Jadi dari judulnya bisa dilihat bahwa saya menggunakan 4 keyword area ya. Yang pertama game environment, mixed reality, human supervisory control, dan telerobotik. Jadi ini key areas yang menjadi poin penelitian saya saat itu. Sampai sekarang area of interest saya masih sama, masih di human-computer interaction atau hubungan manusia dengan komputer. Kemudian di game and gamification, kemudian mixed reality, yaitu termasuk di dalamnya ada virtual reality, ada augmented reality. Kemudian saya juga sekarang sedang belajar, karena sekarang lagi booming ya, mengenai artificial intelligence, terutama di machine learning dan deep learning. Jadi saya juga mulai mempelajari area sana. Di BINUS sendiri, saya mengajar programming, jadi basic programming seperti Python, C++ untuk semester awal. Kemudian untuk semester lanjutan, saya fokus di web programming untuk framework dan full stack development ya. Selain itu, saya juga mengajar mengenai computer graphic dan pervasive engineering yang di dalamnya membahas tentang Internet of Things. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, apakah ada pertanyaan untuk saya? Kalau misalnya memang ada, mungkin bisa sebelum kita masuk ke materi. Oke, kalau misalnya memang nggak ada, kita lanjut saja materinya. Oke, yang pertama, untuk membahas pentingnya user experience design itu, pertama mungkin pertanyaan yang harus kita jawab adalah, apa sih UX gitu ya. Jadi kalau kita belajar, kita harus tahu dulu pengertiannya apa. Gitu. Jadi, apa sih UX gitu? UX sendiri sebenarnya kependekan dari user experience ya. Tapi kadang-kadang kalau dulu waktu pas pertama kali saya belajar, kenapa pakai X ya? Kenapa nggak pakai E gitu kan? Karena huruf pertamanya harusnya kan experience dari E ya gitu. Itu selalu jadi kadang-kadang pertanyaan gitu ya. Jadi UX sendiri diambil, saya nggak tahu kenapa alasannya diambil huruf kedua, mungkin lebih engaging ya. Tapi X-nya itu experience, mungkin dari cara bacanya ya, experience gitu ya. Jadi E-nya tidak terbaca. Oke, untuk mengerti pengertian dari UX sendiri, apa itu UX, mungkin saya akan beri gambar ini. Oke, coba dibayangkan jika teman-teman sekalian di sini, saya pakai kata teman-teman aja ya, karena kan kita seumuran ya. Jadi bayangkan kalau misalnya teman-teman semua di sini disuguhkan oleh benda seperti ini, yaitu ada garpu, ada pisau, ada sendok gitu ya. Nah, kalau kita disuguhkan seperti ini, biasanya secara alami kita akan menyusunnya seperti ini. Secara common sense kita akan mengelompokkan, yaitu garpu dengan garpu, pisau dengan pisau, sendok dengan sendok. Tapi apa yang dilakukan dengan user experience sebenarnya adalah seperti ini. Ya. Jadi dari gambar ini sebenarnya bisa kita definisikan apa sih sebenarnya yang UX lakukan gitu. Jadi di sini disusunnya itu bukan berdasarkan grup, tapi disusunnya ada sebelah kanan, jadi ada sebuah piring dan mangkok untuk makan gitu ya. Sebelah kanan itu sendok dan pisau, sebelah kiri itu garpu. Kenapa sebelah kanan itu pisau dan sendok? Karena biasanya kita menggunakan alat tersebut dengan tangan kanan, sedangkan yang garpu tangan kiri ya. Kemudian susunannya juga sesuai dengan makanan yang kita akan makan dulu gitu ya. Jadi kalau table manner-nya seperti ini gitu. Jadi apa yang UX lakukan adalah ya memberikan kita pengalaman untuk makan dengan baik gitu ya, istilahnya kayak gitu ya. Nah, dari gambar ini, jadi bisa kita artikan sebenarnya apa sih user experience. Jadi, user experience itu bisa kita artikan sebagai bagaimana seseorang merasakan waktu mereka berinteraksi dengan sistem atau produk atau benda tersebut, gitu ya.
Jadi ini kira-kira definisi singkatnya. Kita ambil contoh lagi yang lain. Jadi ini saya agak ambil gambar contoh sebuah cangkir. Kalau dari gambarnya bagus ya. Jadi ini kayak kepala hewan gitu, ada telinganya, ada mukanya, ada hidungnya segala macam gitu ya. Sangat bagus sekali kelihatannya gitu, unik, cute gitu ya. Tapi bayangkan kalau misalnya saat kita menggunakan gitu ya, kupingnya itu justru bisa mengenai mata gitu ya. Jadi maupun kadang-kadang bentuknya bagus, tapi ternyata itu nggak bekerja dengan baik gitu. Walaupun mungkin kalau misal kita left-handed atau tangan kidal gitu ya, mungkin tidak masalah karena posisi kupingnya ada di bawah. Tapi kalau secara normal bisa kita lihat bahwa kuping dari hiasan cangkir ini akan mengganggu dan mengenai mata kita ya, yang bisa membuat rasa tidak nyaman saat digunakan gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat kenapa UX itu menjadi penting gitu ya. Jadi tadi judulnya pertanyaannya apa UX penting? Nah, ini nih jawabannya gitu ya. Jadi secara simple atau secara mudahnya, kenapa UX itu penting adalah karena UX itu memberikan apa yang orang butuhkan. Jadi UX itu harusnya mengerti apa yang kita butuhkan. Ya. Kenapa ini penting itu terutama buat kita yang ada di IT atau buat orang-orang yang bekerja di sebuah perusahaan gitu ya. Kenapa ini penting gitu apalagi mereka punya bisnis karena ujung-ujungnya adalah UX ini penting untuk sukses bisnisnya gitu. Jadi UX ini memberikan positive experience, jadi pengalaman yang positif untuk membuat pengguna dari misalnya kita adalah pemilik usaha gitu ya atau pemilik punya produk usaha yang memiliki produk, jadi kita ingin pengguna dari produk kita tetap loyal dengan produk kita atau merek kita atau brand kita gitu ya. Jadi kenapa UX ini menjadi penting? Jadi user experience sendiri itu bisa mendefinisikan perjalanan customer dalam menggunakan produk kita yang akhirnya nanti bisa digunakan untuk membuat produk itu semakin berguna untuk si penggunanya. Jadi bisnisnya akan semakin baik kan gitu ya. Jadi kalau produk kita sering digunakan, makin digunakan gitu kan, makin dibutuhkan, berarti kan bisnis kita semakin lancar gitu ya. Dalam hal ini kalau misalnya kita sebagai programmer gitu ya, kalau misalnya program kita dipakai, mungkin ya berarti kan bagus gitu ya. Oke, ini tentang pentingnya UX. Jadi sebenarnya kalau dari judul ini udah selesai ya. Jadi selesai gitu ya. Jadi udah kejawab semua apa yang mau kita bahas gitu ya. Tapi karena saya dikasih waktu 1 jam, jadi saya harus tambahkan lagi materinya sedikit. Oke, sebelum saya lanjut membahas tentang UX, UX itu sangat erat sekali sama saudara kandungnya. Oke, saya bilang siblings ya. Jadi yang dikenal dengan UI. UI di sini bukan UI ya, bukan Universitas Indonesia ya, tapi user interface gitu. Jadi orang biasanya menyebutnya UI UX gitu ya. Jadi UI UX ini adalah dua hal yang berbeda tapi selalu bersama-sama. Jadi kalau misalnya kita belajar biasanya ini selalu berdempetan, tapi ini adalah sesuatu yang sebenarnya berbeda, completely different gitu ya. Berdasarkan definisi sendiri, user interface itu adalah sebuah poin di mana ada interaksi antara human dengan komputer atau komunikasi dengan benda gitu ya. Jadi adalah sebuah titik atau poin di mana menghubungkan antara manusia dengan sebuah benda gitu ya. Itu user interface. Jadi apa yang kita lihat dari sebuah benda atau apa yang ditampilkan dari sebuah device itu yang kita sebut user interface. Oke, ini contoh, beberapa contoh, untuk membahas perbedaan antara UI dan UX. Dari gambar bisa dilihat ya, pernah lihat ya, ini gambar saus ya. Mungkin untuk merek Heinz ini di Indonesia tidak terlalu banyak ya atau terkenal. Yang kita kenal biasanya ABC gitu ya. Tapi ini sama konsepnya seperti saus ABC lah, saus botolan. Jadi kalau ini contoh saus yang ada di waktu saya kuliah dulu di Australia. Jadi
awal-awal waktu saya kuliah bentuknya itu seperti botol yang sebelah kiri, gitu ya. Maupun sampai sekarang masih banyak sih ya sebelah kiri. Tapi lama-lama, kelamaan mereka dari pabrikannya, dari company-nya, mereka merubah desainnya menjadi terbalik. Jadi botol yang awalnya tutupnya ada di atas, sekarang tutupnya ada di bawah. Gitu. Nah, kenapa gitu ya? Jadi kalau misal kita lihat dari tampilan, itulah yang kita sebut namanya UI. Jadi tampilannya tutup botolnya di atas, kemudian bentuknya seperti itu, kemudian warnanya seperti itu, gitu. Itu UI-nya. Gitu. Tapi waktu pas saat kita gunakan, itulah peran UX-nya. Mungkin kalau teman-teman sekalian di sini pernah beli bakso gitu ya, adanya kan yang botol yang sebelah kiri ya. Jadi itu kalau misalnya sausnya sudah tinggal dikit, itu akan susah sekali tuh dikeluarin. Itu harus lama kita kebalikan, baru sausnya itu turun ke bawah, baru kita bisa makan. Itu kadang-kadang menjengkelkan sekali ya. Di sini ada gambarnya, kalau misalnya bentuknya seperti botol yang sebelah kiri itu, lama-lama waktu pas kita mau makan itu jadi susah gitu. Makanya akhirnya si perusahaan Heinz ini, saus Heinz ini, dia merubah bentuknya menjadi tutupnya di bawah. Jadi setiap ditaruh, dia akan kebalik dan udah siap begitu kita mau pakai atau customer yang mau makan gitu, gampang ngeluarin sausnya gitu ya. Jadi inilah peran UX gitu. Jadi UI itu gimana itu terlihat baik, UX-nya itu gimana caranya kita membuat orang itu feel better gitu ya. Jadi bisa disimpulkan sesuatu yang kelihatannya baik itu kadang itu sangat sulit digunakan. Itu yang kita selalu bilang great UI, poor UX gitu ya. Jadi kadang kita mendesain sesuatu kelihatannya bagus tapi ternyata sangat sulit sekali dipakai. Tapi ada juga sebaliknya. Jadi sesuatu yang sangat gampang sekali digunakan tapi terlihatnya jelek gitu ya. Great UX tapi poor UI gitu ya. Nah, kita nggak mau seperti itu. Kita maunya balance ya. Jadi dalam merancang sesuatu, terutama kita di sistem informasi, computer engineering, computer science gitu ya, kita membuat produk. Jadi kita mau membuat produk atau software itu yang secara tampilan juga bagus, secara experience-nya juga bagus kan gitu ya. Oke. Nah, gambar berikutnya adalah ini yang sangat biasanya paling sering dipakai ya. Saya ini ambil dari internet. Jadi kalau misalnya kita perhatiin dari gambar ini ya, ini ada desainnya. Jadi biasanya kayak kita mendesain sesuatu gitu ya. Udah kita desain bagus-bagus, itu seperti saat ini pathing-nya ya, atau pathway-nya itu bagus gitu ya, pakai pathing. Tapi user-nya atau orang yang lewat hampir tidak pernah pakai jalur yang kita desain. Gitu ya. Nah, ini yang disebut jalur alternatif ini yang disebut user experience, di mana kita harus tahu kebiasaan user itu kayak gimana. Jadi dengan kita mempelajari user experience ini, kita bisa mendesain sesuatu itu lebih baik. Jadi kalau dari gambar ini, daripada kita membuat sudut siku, mungkin ke depannya kalau membangun jalan ya langsung bisa motong seperti itu gitu loh. Jadi akan lebih berguna gitu. Jadi apa yang kita desain bisa berguna untuk si usernya gitu. Jadi ini belajar dari user experience. Jadi kira-kira gitu. Oke, selanjutnya perbedaan ya antara UI dan UX yang tadi kita udah lihat contohnya segala macam. Nah, sekarang secara teknikalnya, secara keilmuannya sebenarnya yang membedakan antara UX design sama UI design itu apa sih gitu ya. Jadi kalau sama seperti kita manusia, kita punya otak kiri, otak kanan, otak kiri untuk apa, otak kanan untuk apa gitu ya prosesnya. Jadi sama UI sama UX itu sama konsepnya. Jadi untuk UI, biasanya kita fokus, UI design itu fokus ke visual desainnya. Visual design artinya apa yang kita lihat, gitu. Contohnya ada warna, terus grafiknya gimana, graphic designer gimana, terus layoutnya gimana, terus hurufnya seperti apa, tipografinya seperti apa, gitu ya. Jadi secara visual intinya yang bisa dilihat. Gitu. Sedangkan untuk UX design sendiri adalah lebih kepada feeling. Jadi interaction-nya gimana, interaksi desainnya gimana gitu. Kayak contohnya misalnya kita membuat aplikasi mobile gitu ya, touchscreen. Gitu. Gimana dia nyentuh layarnya, apa yang terjadi gitu. Apa setelah itu apa yang dirasakan seperti itu ya. Kemudian wireframing dan prototype gitu. Jadi gimana visualisasi yang tadi ada itu diatur sedemikian rupa sehingga memberikan kesan yang lebih gitu ya. Contohnya misalnya kita buat
button gitu ya, atau tombol, kenapa tombolnya diletakkan sebelah kiri, kenapa nggak sebelah kanan gitu ya. Itu kan semua punya makna tersendiri gitu ya. Terus kemudian juga tentang information architecture. Information architecture itu sama seperti informasi yang diberikan kayak tadi, misalnya tadi ada kelompok garpu, pisau, sama sendok gitu ya. Nah, setiap garpu, pisau, sendok itu kan punya kegunaan masing-masing ya. Jadi kayak misalnya contoh sendok kecil itu gunanya untuk makan ice cream atau dessert gitu ya, atau penutup. Sedangkan yang besar untuk makanan utama. Pisau juga begitu, pisau kecil misalnya untuk selai roti, yang pisau besar untuk misalnya motong ayam gitu ya. Jadi fungsinya beda-beda. Nah, information architecture ini adalah tentang memberikan informasi yang kita desain, yang kita berikan pada sebuah produk kita, yang memberikan rasa yang lebih baik gitu ya kepada user saat menggunakan produk gitu ya. Terus UX design juga berhubungan dengan user research. Nah, ini yang penting juga. Jadi user research itu artinya kita harus tahu dulu si penggunanya itu siapa gitu loh. Jangan sampai kita membuat sesuatu tapi salah gitu penggunanya gitu. Dan terakhir itu tentang skenario. Ya, skenario itu artinya bagaimana sebuah produk itu bekerja kayak gitu ya. Jadi bukan hanya secara tampilan, tapi gimana cara menggunakannya, gimana jalannya, seperti itu. Jadi ini dua hal perbedaan utama tentang UX design sama UI design gitu ya. Oke, selanjutnya pertanyaannya adalah kalau kita udah tahu UI, UX gitu bedanya apa, nah pertanyaannya karena kita fokus ke user experience, nah gimana caranya membuat user experience yang baik gitu, atau yang bagus, yang great gitu ya. How gitu, bagaimana ngebuatnya gitu. Jadi pertanyaannya sebelum kita ke sana, jawab dulu, apa sih sebenarnya great user experience? Sebelum kita bisa bagaimana, kita jawab dulu, apa yang dimaksud dengan great experience atau great user experience atau user experience yang bagus gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan what makes a great user experience gitu, jawabannya itu adalah sebenarnya nggak ada jawaban yang benar gitu. Kenapa nggak ada jawaban yang benar untuk yang disebut dengan user experience yang baik gitu? Karena user experience itu kan feeling itu nempel ke usernya atau ke orangnya secara individual, di mana setiap individual itu berbeda gitu ya. Nah, kalau dari gambar ini kita bisa lihat gitu ya. Jadi anggaplah contohnya ada stakeholder sama user gitu ya. Anggaplah stakeholder itu adalah contohnya orang tua, kemudian usernya itu adalah bayi gitu ya. Nah, si orang tua ini memberikan mainan nih. Mungkin kalau kalian pernah lihat semua, teman-teman di sini pernah lihat semua, bayi itu dibeliin mainan yang digantung muter-muter gitu ya, isinya hewan, dalam hal ini seperti ini. Kemudian si orang tuanya lihat nih, oh bagus ya gitu, lucu gitu, saya suka gitu ya. Tapi ternyata kalau misal kita lihat dari perspektif si bayi itu ternyata cuma ngelihat istilahnya bokong dari hewan-hewan yang digantung gitu loh. Ya sebenarnya kalau misalnya kita mau lihat, kalau cuma ngelihat bokong aja ya apa bagusnya kan gitu ya. Jadi mungkin perasaannya berbeda gitu loh. Jadi ini yang penting, kenapa sih user experience itu berbeda untuk setiap orang gitu. Jadi kita harus mengerti. Jadi yang paling penting untuk diingat itu adalah saat mendesain sebuah produk itu adalah kita sebagai desainer atau sebagai yang membuat itu adalah bukan penggunanya. Itu adalah yang penting diingat ya. Jadi jangan pernah sebagai developer, sebagai desainer berpikir bahwa kita tahu semuanya. Kita adalah pengguna, jadi kita tahu semuanya. Gitu. Jadi itu sangat penting sekali. Jadi jangan pernah berasumsi bahwa kita sebagai developer atau desainer tahu apa yang orang lain mau atau yang user kita mau gitu ya. Jadi itu poinnya. Nah, karena usernya beda-beda, jadi pertanyaan selanjutnya, jadi gimana dong mendefinisikan great experience itu gimana gitu? Jadi gimana caranya gitu kan? Karena susah kan gitu. Nah, triknya adalah karena kita tetap harus mengeneralisasi, kan nggak mungkin kita buat produk untuk satu orang, buat setiap orang beda-beda itu kan nggak mungkin ya. Jadi kita tetap harus mengeneralisasi. Nah, caranya mengeneralisasi itu gimana? Nah, kita harus melakukan PDKT, gitu ya, pendekatan, gitu ya. Mungkin kalau anak-anak sekarang PDKT sama pasangan gitu. Nah, itu caranya kayak gitu. Jadi PDKT-nya ke penggunanya. Jadi contohnya kita buat produk nih, misalnya produk minuman. Nah, minuman sekarang yang mana yang bagus gitu? Ya kita harus
dekat dulu ke yang mau kita jual atau mau kita kasih minumannya kan gitu ya. Dekat dulu, kemudian bicara sama mereka, lihat mereka gimana makainya gitu ya. Kemudian coba untuk menjadi mereka gitu ya. Jadi berpikir menjadi mereka dan tanya gitu, apa sih yang bagus kalau misalnya atau yang menarik dari produk ini gitu ya. Jadi selain kita udah tahu mencoba dekat sama penggunanya, kita juga harus bisa merasakan jadi kalau kita seperti itu juga gitu ya, baru kita bisa mengerti. So dari kegiatan itu kita bisa belajar banyak dari customer gitu ya. Jadi kita nggak sebelum kita buat sesuatu itu, jadinya kita bisa lebih yakin sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh customer itu gitu ya. Jadi ada 3 hal yang paling penting. Yang pertama listen atau mendengarkan, observe atau melihat, kemudian question, kita tanyakan gitu apa. Ya, jadi itu 3 hal yang penting dalam mendesain user great experience. Oke, nah jadi sekarang kalau misalnya kita udah tahu nih great experience, user experience yang bagus seperti apa gitu. Nah, dan kita tahu berdasarkan definisi tadi di atas yang tadi kita sudah lihat bareng, user experience itu tentang feeling, tentang perasaan gitu ya. Nah, pertanyaan tadi yang tadi udah saya tanyakan, jadi sekarang gimana caranya mendesain user experience? Orang-orang feeling kok gitu kan, gimana nih caranya gitu ya. Oke, dalam user experience itu ada 3 hal, ada beberapa hal, ada beberapa yang kita sebut fundamental of user experience yang harus dicapai ya. Kita harus tahu dulu kenapa sih user experience itu penting, outputnya tuh apa sih kan gitu ya. Jadi ada beberapa basic rules yang harus kita ikutin. Yang pertama itu utility. Apa sih utility? Nah, utility itu adalah gimana sebuah UX design itu berguna. Pertama kita harus tahu dulu kayak produk itu berguna. Ini sebuah produk ini berguna nggak ya buat saya? Gitu. Apakah ini bisa memenuhi kebutuhan saya gitu ya? Pertanyaannya seperti itu. Jadi waktu pas melakukan user experience research ya, kita harus punya pikiran seperti itu. Jadi secara utility-nya gimana? Gitu ya. Jadi secara kegunaannya itu gimana? Gitu. Nah kalau kita sudah tahu kegunaannya, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah kalau misalnya kita udah tahu kegunaannya, apakah benda itu gampang digunakan apa enggak gitu. Ya itu yang kita sebut usability. Jadi kalau misalnya udah tahu gunanya, nah sekarang pertanyaannya adalah kalau udah tahu gunanya, gampang nggak dipakai kan gitu ya. Apakah saya bisa makainya? Gampang nggak? Kalau misalnya kita udah tahu gunanya tapi susah dipakai, ya buat apa gitu ya. Nah itu penting dalam user experience. Jadi kita bisa address itu. Berikutnya adalah desirability atau istilahnya apakah kalau kita sudah bisa tahu kegunaannya, terus sudah mudah menggunakannya, ada nilai lebih nggak dari produk itu? Nah, itu penting tuh yang kita dapat dari user experience. Okay? Jadi kalau kita udah tahu cara gunanya apa, kemudian menggunakannya bagaimana, kemudian ada nilai lebihnya nggak? Contohnya, misalnya kita punya botol minum tadi, gitu. Botol minum itu mungkin kalau buat anak-anak itu lucu gitu ya, ada yang warna-warni gitu kan, wah warnanya bagus gitu ya, pas diminum gitu rasanya ada soda-sodanya menyenangkan gitu ya, jadi ada nilai lebih yang diberikan oleh sebuah produk, itulah kegunaan user experience-nya. Jadi, dan yang fundamental keempat adalah ya setelah kita punya utility, usability, dan desirability, itu memberikan brand experience. Nah ini penting, apalagi kalau misalnya kita ngomongin soal bisnis ya, ujung-ujungnya kita pasti ke bisnis ya, jadi kita buat produk untuk dijual, kan seperti itu ya, jadi ujung-ujungnya bisnis. Nah untuk kita bisa bagus dalam bisnis, kita punya brand biasanya, yang menjadi identitas produknya. Nah, dengan memahami konsep atau fundamental user experience ini, kita bisa memberikan experience atau pengalaman positif dari brand kita. Jadi setelah kita tahu benda itu berguna, gampang digunakan, punya nilai lebih, nah biasanya orang akan kenal brandnya. Jadi akan ingat terus tuh brandnya. Jadi itulah penting jadinya. Jadi ujung-ujungnya kegunaan dari user experience adalah seperti itu. Oke, itu adalah 4 fundamentals of user experience ya. Nah, ini keempat-empatnya ini dalam membuat produk itu, dalam mengaplikasikan user experience di dalam sebuah produk itu gimana cara achieve-nya gitu ya.
Jadi kalau kita udah tahu fundamentalnya apa, great user experience itu gimana, gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya kita buat, kan gitu ya. Jadi pertanyaannya gitu ya. Nah, ini biasanya yang selama ini kita lakukan ya. Jadi termasuk saya, gitu ya. Dulu kalau misalnya kita membuat sebuah produk gitu ya, apalagi zaman-zaman kuliah itu senengnya adalah develop gitu ya, nggak pernah mikirin nanti end produknya atau hasilnya seperti apa gitu ya. Jadi biasanya kita kalau misalnya membuat produk itu kita nganggap kayaknya pasti penggunanya kayak gini nih, atau perasaan saya ini kayak gini nih ininya cara kerjanya, atau mungkin usernya akan berpikir seperti ini. Jadi selama kebanyakan kita kalau misalnya membuat sebuah produk itu, kita cuma ngomong sama diri sendiri aja. Jadi prosesnya adalah semuanya di kepala kita, kemudian kalau misalnya kita punya klien atau stakeholder gitu ya, kita tanyain kalau misalnya udah suka apa enggak, kalau suka selesai, kita nggak pikirin lagi, kalau misalnya nggak suka, direvisi, gitu aja kan. Nah, sedangkan klien itu kan juga sebenarnya bukan berarti dia penggunanya kan. Jadi kalau kita kayak buat software gitu, software untuk misalnya perusahaan A, kan penggunanya belum tentu perusahaan A, tapi kan ada usernya yang lain gitu ya. Maupun si kliennya suka, kelihatannya bagus, ya kita sebenarnya kan harus ada penggunanya. Apakah produk kita itu sesuai apa enggak, kan kita nggak tahu gitu. Jadi kalau misalnya caranya untuk achieve atau memberikan feeling yang baik pada produk kita, ya cara seperti ini udah nggak cocok ya. Dan kalau ini dipaksakan, ya ini akan terjadi biasanya gitu. Jadi contohnya misalnya ada apa namanya stakeholder ya atau perusahaan datang ke kita, ke perusahaan gitu yang punya marketingnya, ada project timnya, ada desainernya, ada developernya gitu ya. Jadi misalnya mau buat ayunan gitu. Nah, pas marketing request-nya, pas orang bagian marketing minta itu bentuknya kayak yang paling kiri gitu. Jadi ada ayunan dengan tempat duduk berlapis 3 gitu. Nah, kemudian yang dimengerti sama tim project-nya adalah ya yang namanya ayunan ya satu gitu, bentuknya begini. Gitu. Nah, orang desain karena dia berpikir oke, dari informasi itu ya tahunya cuma itu gitu. Jadi dia desain seenaknya aja gitu. Yang penting bentuknya ada ayunannya maupun pohonnya nggak ada bisa diakalin gitu ya. Nah, begitu nggak ada komunikasi lagi dengan developer gitu misalnya, yang buat codingnya. Ya udah, yang penting ayunannya punya talinya diikat di pohon, gitu ya. Jadi nggak penting apakah dia menggantung apa enggak. Padahal yang dibutuhkan dan yang dipengenin sama user atau penggunanya adalah ya sederhana ayunan dengan satu tali dengan menggunakan ban gitu misalnya. Jadi kan ini yang terjadi selama ini gitu saat kita membangun sebuah produk. Gitu. Makanya ini ya bahayanya. Jadi kalau udah kayak gini ya akan ngulang-ngulang terus dan nggak pernah sebuah produk itu benar-benar bisa dipakai ujung-ujungnya kan gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin great user experience itu tanggung jawabnya siapa sebenarnya gitu. Nah, kita kalau misalnya ngomongin tanggung jawab itu tanggung jawab dari kita semua jawabannya ya. Jadi kita semua itu artinya baik dari user, pengguna, baik dari desainer, baik dari marketing, dari stakeholder. Sorry ini saya salah ketik stakeholder harusnya. Kemudian dari developers gitu. Jadi konsepnya adalah great user experience ini adalah tanggung jawab semua pihak gitu ya. Dan peran UX itu di mana? Nah, peran UX itu adalah meng-align atau meluruskan atau memastikan dari 3 elemen utama. 3 elemen utama ini adalah bisnisnya dan kita punya teknologinya dan people-nya yang paling penting gitu ya. Jadi membuat seimbang antara the needs of business atau apa yang dipengenin dari bisnisnya, kemudian teknologi yang tersedia dengan kebutuhan si penggunanya. Jadi dari semua yang tanggung jawab untuk memastikan seimbang antara bisnis, teknologi dan manusianya, gitu ya. Nah, dari 3 hal tersebut ya, ini yang bisa kita ambil ininya, irisannya. Jadi kalau kita buat ketiga elemen itu menjadi sebuah lingkaran. Nah, lingkaran itu kalau kita jadikan satu, itu akan menghasilkan sebuah irisan. Ini yang kalau kita mau menggunakan, karena
fokusnya adalah feeling adalah user, pengguna gitu ya. Nah, berarti kan kita harus melihat, berpikir dari segi user-centric gitu ya. Jadi design thinking-nya user-centric. Gitu. Nah, untuk mencapai user-centric itu, kita penting nih align atau menyeimbangkan ketiga elemen tadi gitu ya. Jadi ada people-nya, ada teknologinya, ada bisnisnya. Nah, people itu adalah desire-nya, keinginannya, teknologinya, feasible-nya, bisa apa enggak nih untuk mencapai keinginan itu, dan viability-nya. Jadi bisnis itu ya maksudnya dia bisa support nggak gitu ya. Nah, tiga elemen ini membuat konsep atau framework yang disebut user-centered design solution gitu ya. Jadi overlapping, kalau misalnya lihat dari lingkaran ini, dari ketiganya yang tengah-tengah itulah yang disebut user-centered design solution-nya. Jadi nanti kalau misalnya membuat sebuah produk dari tiga elemen ini, ya di tengah-tengah itu yang penting. Oke, jadi sekarang kita masuk gimana caranya achieve. Berarti kita harus punya sebuah desain. Nah, sekarang yang cukup banyak dipakai gitu ya dalam mengaplikasikan UX atau user experience adalah menggunakan framework yang kita sebut user-centered design. Gitu. Nah, apa sih user-centered design ini atau UCD gitu ya? Kalau di programming UCD itu orang kadang-kadang anggapnya use case diagram gitu. Nah, ini berbeda ya. UCD di sini user centered design, kita ngomongin desain. Nah, UCD ini adalah multi stage problem solving process. Jadi beberapa stage yang dipakai untuk digunakan untuk menjawab beberapa permasalahan gitu ya, proses yang dipakai. Yang biasanya dibutuhkan oleh designers atau developer untuk menganalisa atau melihat apakah user itu suka apa enggak dengan produk kita. Oke, so ini juga penting untuk mengetes validasi dari asumsi mereka. Jadi kalau tadi yang diagram yang tadi biasanya kita melakukan semuanya ada di kepala kita. Nah, kalau dengan pendekatan user-centered design atau UCD ini, kita dipaksa sebagai developer atau sebagai designer untuk mengevaluasi atau mengetes apakah yang kita pikirkan itu benar gitu dengan usernya langsung. Gitu. Nah, dalam user-centered design ini ada lima proses, karena ini kan multi-stage proses. Ya. Jadi ada 5 proses atau stage yang bisa diikutin. Oke. Ini common-nya, jadi ada 5. Yang pertama ada discover, ada define, ada design, ada validate, dan develop. Gitu ya. Jadi ini kira-kira siklusnya yang kita sebut dengan user-centered design, dengan istilahnya usernya di tengah-tengahnya gitu ya. Oke, kalau saya gambarkan lagi dengan garis lurus gitu ya, kita mulai dari discover sampai ujungnya develop sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa kita luncurkan, ya kayak roket gitu ya, meluncur. Jadi sebelum produk ini bisa kita luncurkan, kalau kita mengikuti proses dari user-centered design ini, kira-kira begini. Gitu ya. Jadi ada yang harus dilakukan dan output-nya apa. Gitu ya. Nah, dalam framework ini, atau dalam desain proses ini, dalam tahapan pertama di discover, adalah yang harus dilakukan adalah pertama kita melakukan interview pada stakeholder-nya. Stakeholder itu artinya ya misalnya contohnya kita punya klien atau company yang menjadi klien kita gitu ya. Jadi kita harus interview dulu nih, kita harus ketemu sama stakeholder-nya dulu, sebenarnya bisnis requirement-nya seperti apa sih gitu. Jadi kalau kita mau diminta buat produk ya requirement atau kebutuhan produknya seperti apa gitu. Nah, kita dari sini kita harus bisa lihat sebagai desainer, sebagai developer kita harus bisa lihat brand vision-nya seperti apa, mereknya kan apa gitu, dia tentang apa produknya nanti, kegunaan visinya tuh apa gitu ya. Objektif atau tujuan goal-nya tuh apa gitu ya. Target audiensnya maunya apa gitu ya. Terus apakah dia punya saingan apa enggak? Kalau ada saingan kita juga bisa cari tahu sehingga kita bisa lihat gitu ya saingan itu kayak gimana. Kemudian kita harus target metrik, sukses metriknya seperti apa gitu. Jadi ini penting, tahapan di awal penting untuk menentukan sebuah produk. Oke. Setelah kita melakukan interview pada stakeholder ya dan kita mendapatkan output business requirement-nya, berikutnya adalah kita harus melakukan user research ya. Tadi itu part of UX ya. Jadi user research. Nah, user research ini ke real user ya. Nah, pada proses user research ini akan dihasilkan apa yang kita sebut dengan user persona. Apa sih itu user persona? Nanti kita jelasin lebih lanjut apa itu user persona gitu. Nah, user persona ini maksudnya adalah mengevaluasi apa sih motivasi dari usernya, goal-nya sendiri dari usernya, kebutuhannya,
apa sih yang men-trigger seseorang itu menggunakan produk gitu ya. Jadi itu tentang itu sebenarnya. Oke, creating user persona. Jadi user persona itu kalau teman-teman baca ya, user persona itu apa? Itu sebenarnya adalah kayak kumpulan karakteristik atau apa namanya, behavior dari user gitu ya. Jadi kita bisa bilang bahwa user persona itu adalah real user but belum tentu real person. Jadi artinya gitu ya. Jadi dalam buat produk itu kan kita butuh tahu apa sih yang dibutuhkan oleh user ya. Nah, biasanya kita kan cari tahu dari beberapa orang gitu ya. Nah, persona ini artinya adalah karakteristik dari orang-orang yang kita temui itu, yang kita cari karakteristiknya. Jadi makanya saya bilang tadi real user, tapi belum tentu real person. Artinya misalnya kita dapat karakteristik, misalnya usernya itu adalah anak muda, umuran target usernya umuran 30 sampai 40, kemudian produk ini bisa digunakan pada malam hari gitu ya. Nah, kan belum tentu ada orangnya gitu ya. Mungkin ada orangnya, mungkin juga tidak gitu ya. Jadi persona ini artinya real user. Jadi data yang dipakai, karakteristik yang dipakai itu data sebenarnya, tapi belum tentu orangnya itu ada gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Nah, jadi intinya pada proses ini kita ketemu sama real user, maksudnya real orang sebenarnya gitu. Jadi kita kategorikan beberapa orang sebagai yang tadi kita sudah dapat di business requirement-nya, target audiensnya siapa gitu ya. Udah kita identified, kemudian kita buat simpulannya apa, karakteristiknya apa, behavioralnya gimana gitu ya. Nah, itu yang kita sebut dengan persona profile. Oke, dari persona profile kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, dari sini kita pindah ke stage berikutnya atau ke proses berikutnya yang kita sebut define. Nah, di define ini yang harus dilakukan adalah kita udah mulai dengan ide. Kita sudah tahu bisnis requirement-nya seperti apa, kita sudah tahu usernya seperti apa gitu. Jadi udah tahu yang dimauin sama bisnis, sudah tahu yang dimauin sama orang atau penggunanya udah tahu gitu ya. Nah, sekarang kita harus bikin apa yang mau kita buat nih dari semua informasi ini gitu ya. Jadi waktu creative ideation di tahapan define atau definisi, outputnya adalah idenya apa gitu. Jadi ide dari produknya atau campaign-nya seperti apa gitu ya. Setelah idenya terbentuk, maka kita bisa lihat kita bisa melakukan yang namanya experience mapping gitu ya. Experience mapping itu jadi kita melihat karakter dari user itu gimana sih berjalan dalam, kayak contohnya misalnya menggunakan sebuah produk itu kayak gimana sih gitu ya. Nah, output dari dari experience mapping ini adalah user journey, oke. Jadi kita harus tahu kita mau ambil jelas dari mana, kemudian call to action-nya gimana, itu istilah marketing ya, call to action, core mechanism-nya gimana gitu ya. Jadi contoh dari user journey itu seperti ini gitu ya. Jadi ini contoh tampilan dari customer journey map gitu ya untuk online grocery store. Jadi kalau kita mau buat online grocery store, habis itu kita bisa cari tahu dulu karakteristiknya. Jadi contohnya kita bagi state-nya, ada customer activity, goal-nya apa yang disentuh gitu ya. Pengalamannya gimana, bisnis goal-nya gimana gitu ya. Jadi ada beberapa variable stage-nya. Kemudian prosesnya awareness, consideration, decision, delivery, use gitu ya. Nah, itu kita bisa isi, dilihat gitu karakteristik dari usernya ngapain aja sih gitu ya. Gampangnya adalah seperti itu. Jadi contohnya kayak kita ke supermarket gitu ya. Di supermarket kan kita bisa lihat banyak produk gitu ya, banyak produk. Nah, sekarang gimana caranya kita memberikan produk itu yang mana sih yang ditaruh di atas, yang mana sih supaya produk ini laku gitu ya, lebih laku gitu ya. Nah, itu ada yang namanya journey map-nya. Jadi customer journey map. Jadi setiap orang yang belanja itu kita lihat biasanya apa aja sih yang kalau misalnya dia beli produk A, habis itu dia beli produk B, nah ada orang lain yang ada produk A, kita nanti bisa taruh benda yang produk B itu dekat produk A, karena biasanya orang yang beli produk A itu beli produk B juga gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi itu gimana caranya membuat journey mapping ya untuk customer. Oke, balik lagi ke user centered design prosesnya, UCD design-nya. Setelah kita mendapatkan user journey-nya pada tahapan define, kita
lanjut ke desain. Oke. Pada tahapan desain ini yang harus kita lakukan tuh apa gitu. Yang kita harus lakukan adalah mengumpulkan requirement. Jadi kebutuhannya apa aja gitu. Ya kalau kita udah punya datanya segala macam, udah tahu karakteristik penggunanya seperti apa dan biasanya kebiasaannya dia seperti apa gitu ya. Nah, kita sekarang bisa buat nih kita ambil requirement-nya apa, kemudian kita buat output-nya itu adalah user flow. User flow itu ya itu yang tadi kita mau si usernya itu ngapain nih sekarang. Kalau kita udah tahu karakteristiknya, kita mau arahin nih si penggunanya itu harus ngapain. Nah, di sini adalah ada dua hal penting yang kalau misalnya kita ngomongin research ya, ini termasuk di dalam user research gitu ya, UX research. Jadi research itu menekankan kepada analisisnya. Jadi ada dua hal penting yang harus dilakukan di dalam membangun user flow ini. Yang pertama adalah task analysis, yang kedua adalah features analysis gitu ya. Nah, task analysis ini artinya task itu kayak apa sih yang dilakukan gitu ya. Jadi kita harus melakukan analisa dari data user dan kita bisa membangun sebuah flow harus ngapain aja nih si user gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan. Nah, untuk melakukan sesuatu itu kan kita harus menyiapkan tools-nya gitu ya. Untuk menyiapkan kalau misalnya dalam software ya kita harus menyiapkan interaksinya ke apa gitu ya. Makanya yang kedua adalah features analysis. Jadi untuk melakukan si task ini harus ada apa gitu. Jadi contohnya adalah misalnya untuk login harus ada apa? Oh, berarti harus ada form-nya. Di form-nya itu berarti harus ada apa yang dibutuhkan. Misalnya ada nama, habis itu ada password-nya. Kemudian habis ada dua itu ada tombol login-nya gitu ya. Nah, itu features analysis-nya gitu ya. Jadi setelah apa yang dilakukan, tools yang untuk ininya harus dianalisa juga kebutuhannya. Nah, itu adanya di tahapan desain. Oke. Selanjutnya adalah UX design. Nah, UX design ini dari semua, kita sudah menjalankan semua requirement-nya, semua output-nya udah ada user journey-nya, ada user flow-nya udah jelas. Nah, sekarang baru kita buat sitemap atau prototype dari produknya. Nah, di sini UX design itu jadinya harus yang pertama dibangun itu adalah UI-nya. UI yang tadi ya saudara kandungnya UX ya. Jadi tampilannya seperti apa, visualisasinya seperti apa. Kalau kita udah buat flow-nya, kita buat tampilannya seperti apa gitu ya. Jadi prototipe-nya seperti apa. Nah, di sini biasanya akan juga jalan yang disebut dengan information architecture yang tadi sudah saya jelaskan. Gimana caranya memberikan informasi yang penting dalam tampilan yang kita bangun gitu ya. Nah, di sini ilmu dari information architecture, UI baru dijalankan gitu dalam tahapan ini. Nah, kalau misalnya kita ngomongin UX gitu, UX design itu berarti kita akan melakukan banyak sketching dan wireframing gitu ya. Ini contoh gambar sketching wireframing. Jadi untuk sketching wireframing itu nggak harus dengan software ya. Jadi kita bisa mulai dengan oret-oret gitu ya, dengan pulpen dan kertas. Kemudian kita bisa lihat misalnya udah tahu tasnya misalnya untuk login, feature-nya apa aja. Yang tadi sudah saya bilang misalnya ada teksnya, kemudian ada tombolnya diletakkan di mana seperti itu ya. Itu kan nanti diatur gitu ya. Ini di sini sketching and wireframing. Sedangkan kalau teman-teman mau pakai tools juga banyak gitu ya. Banyak ada SketchUp, ada apa lagi ya? Orang-orang desain saya nggak terlalu hafal toolsnya, tapi banyak sekali ya yang bisa kita pakai untuk wireframing ya. Wireframing itu bedanya adalah tampilan yang dihasilkan dari wireframing itu sudah seperti produk yang akan kita bangun gitu ya. Tapi dari segi tampilannya aja. Nah, jadi secara functionality itu belum jalan. Gitu ya. Oke, selesai dengan UX design, baru kita melakukan tahapan selanjutnya yaitu validasi. Nah, dalam validasi ini apa yang sudah kita bangun dalam bentuk prototipenya kita bisa tanyain lagi ke usernya gitu loh. Nah, ini yang kita harus melakukan yang namanya usability testing. Nah, dari prototipe yang sudah kita buat, kita bawa lagi ke orang-orang yang tadi kita tanya, gitu ya, apakah begini, gitu, sesuai apa enggak, gitu. Jadi jangan berpikir bahwa, oh, udah kemarin udah cari tahu, pasti kayak gini hasilnya, gitu. Ya belum tentu, gitu. Siapa tahu waktu pas kita mentranslate-nya bisa aja salah, bisa aja nggak sesuai, gitu ya. Bisa aja flow-nya itu nggak sesuai dengan yang sebenarnya dilakukan oleh user-nya. Gitu. Makanya butuh validasi.
Nah, dari proses validasi ini maka akan keluar yang namanya validated prototype. Jadi prototype yang sudah divalidasi, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan adalah gimana kalau misalnya ternyata nggak sesuai? Ya balik lagi. Nah, jadi harus balik lagi ke desainnya. Ada yang salah nggak sama desainnya? Kalau misalnya ada yang salah ya dibenerin lagi, didesain lagi. Gitu. Oke, kalau sudah selesai, lolos semua, validasi udah oke, maka tahapan terakhir adalah production. Nah, ini yang selama ini biasanya kita fokusnya, terutama teman-teman mahasiswa ya, kalau misalnya udah ngerjain tugas atau apa gitu, ngeluarin produk, yang penting adalah produknya dulu, gitu, hasil akhirnya dulu. Gitu. Padahal nanti kalau misalnya kita udah fokus ke programming atau coding, kita nggak tahu apakah produk kita sebenarnya bisa dipakai apa nggak tahu. Gitu. Makanya ini penting. Nah, dalam production atau proses production itu atau stage development itu ada dua hal. Yang pertama adalah graphic design atau tampilannya, oke. Yang kedua adalah codingnya, code-nya. Jadi kalau ini kita ngomongin produknya itu adalah software gitu ya. Jadi ada yang bisa dilihat, ada yang nggak dilihat untuk menjalankan proses. Jadi ada dua hal ya. Nah, ini punya ilmu sendiri-sendiri gitu ya. Jadi punya kekhususan sendiri-sendiri. Nggak semua orang yang jago dalam desain, dia jago juga dalam proses, itu nggak semuanya. Gitu ya. Jadi ini dikerjakan terpisah. Nah, kalau ini semua sudah, develop sudah semua, baru kita siap untuk launching. Gitu ya. Jadi kira-kira satu siklusnya seperti ini. Gitu. Nah, sekarang yang dimaksud dengan user design process itu, kenapa disebut user design process? Yang pentingnya di mana? Jadi, kalau misalnya dilihat, ada dua step yang fokus ke usernya, real usernya ya. Yang pertama adalah user research pada saat discovery. Yang kedua adalah usability testing saat validasi. Ya, jadi user centered design ini memfokuskan pada dua hal ini. Gitu ya. Karakteristik dari istilahnya pendekatan atau framework ini. Oke, itu kira-kira apa yang dimaksud dengan user-centered design atau step-step atau tahapan yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan sebuah produk, gitu ya, yang melakukan pendekatan dengan user experience untuk mendapatkan 4 fundamental yang tadi sudah kita bicarakan. Oke, selanjutnya, dan saya masih punya slide. Oke. Jadi tadi kita udah belajar teori segala macam, ada bagusnya adalah kita ngelihat langsung nih, terutama sekarang kasusnya adalah kita kebanyakan background-nya di sini kan ini ya, IT atau sistem informasi ya. Jadi pasti ujung-ujungnya software atau aplikasi gitu. Nah, jadi ini ada beberapa sampel atau contoh yang saya dapat. Yang mana sih yang namanya bad UX? Atau yang mana sih good UX? Kalau tadi kan contoh-contoh awal kan itu real life ya, kalau ini lebih fokus ke bentuk aplikasi gitu ya. Setelah melakukan tahapan user-centric design, nah kita bisa lihat nih, yang mana kira-kira, yang mana yang disebut bad UX, yang mana yang good UX gitu ya. Nah, yang sebelah kiri ini kita sebut bad UX example gitu ya. Ya sebenarnya kalau dari segi struktur, tadi kita waktu pas saat contohnya analisa task dan features gitu ya, kita udah tahu ada prosesnya login gitu, dan kita butuh ada 2 text area, kemudian ada tombol login gitu ya. Nah, sekarang kadang kita cuma siapin aja itu dua text field, habis itu login gitu ya. Tapi kita nggak berpikir kalau tanpa UX ya, tanpa UX atau UX-nya jelek, ya kita hanya ya sediain begitu aja gitu. Padahal kalau misalnya kita kasih ini ke user dan kemudian misalnya user pakai gitu, contohnya yang bad UX example ya. Kalau contohnya saya login gitu ya dengan email, kemudian password, kemudian ternyata salah. Nah, kemudian yang salah, yang dikasih tahu cuma error occur, jadi terjadi error gitu, tapi nggak dikasih tahu errornya apa gitu. Dan kemungkinannya kenapa bisa error gitu kan, nggak tahu. Terus apa step selanjutnya yang bisa dilakukan gitu kan. Di sini nggak jelas. Sedangkan yang sebelah kanan kita sebut good UX example. Jadi saat kita melakukan error, itu akan ada informasi yang jelas gitu ya. Jadi incorrect password. Jadi dikasih tahu bahwa oh ini passwordnya nggak bener nih gitu. Jadi pesannya jelas gitu. Dan kalau misalnya ternyata dia nggak ingat atau karena salah terus gitu, apa yang harus dilakukan? Dikasih alternatifnya. Jadi dikasih tahu bisa di reset nih gitu ya. Padahal kan sebenarnya udah ada forget password ya, tapi di sini dikasih rekomendasi. Jadi secara feeling
apa namanya, user itu akan ngerasa bahwa oh oke, sistem itu merespon kita gitu ya. Terus kalau kalian lihat lagi di sini ada tanda centrang dan tanda apa namanya, tanda mata di garis gitu ya. Ya artinya informasi dari email itu udah bisa kita kasih tahu bahwa oh emailnya udah bener gitu ya. Tapi passwordnya yang salah. Nah, tanda mata dicoret ini adalah suatu feature tambahan, additional value gitu ya, yang bisa kita tambahkan untuk kasih informasi ke user, apakah kita ngetiknya udah bener apa enggak. Karena kalau password itu kan saat diketik nggak kelihatan, dan bisa aja kita typo ya, salah pencet button. Jadi di sini kegunaan dari feature tambahan ini akan memberikan rasa yang lebih baik untuk experience-nya. Nah, contoh keduanya adalah seperti ini gitu ya. Jadi kalau misalnya kita memberikan informasi list gitu ya, hampir rata-rata semua produk atau semua aplikasi itu akan menampilkan list gitu ya, list dari database gitu ya. Nah, biasanya tendensi kita itu sebagai developer itu ya udah menyediakan list aja gitu. Informasi semuanya harus ditaruh di satu tempat gitu. Makanya yang sebelah kiri ini kita nggak pedulikan, pokoknya yang penting ada objeknya, setiap listnya, kemudian deskripsinya jelas gitu ya. Padahal pada saat dipakai, kalau ini dipaksakan gitu tanpa user experience, kalau kita nggak peduli orang makainya, ini akan sangat sulit sekali. Terutama misalnya kayak ini ada di handphone ya, handphonenya layarnya kecil. Terus untuk orang-orang seperti saya yang jempolnya atau ibu jarinya besar, begitu saya tekan saya bisa menekan yang berbeda, yang tidak seperti yang saya inginkan gitu ya jadinya. Nah makanya ini yang kita bilang tidak bagus gitu ya Naughty. Nah, perbandingannya sebelah kanan. Nah, jadi daripada kita membuat seperti ini, kita bisa membuat apa namanya, tombol yang lebih besar, terus nama objeknya jelas, description-nya juga singkat gitu. Jadi orang secara dilihat pun secara visual juga lebih menarik gitu. Jadi tidak sekedar menampilkan informasi, tapi kita harus bisa melihat dengan user experience itu gimana sih caranya, informasi apa sih yang tepat harus taruh dalam menampilkan apa namanya informasinya itu. Gitulah. Contoh lainnya ini, contoh lainnya, misalnya ada contoh aplikasi ke pertanyaan gitu ya. Nah, bad example-nya, jadi kadang-kadang ini semua feature udah disediakan gitu ya. Ini di iOS, kalau misalnya teman-teman familiar dengan apa namanya iOS. Biasanya ini udah ada feature-feature untuk fungsi-fungsi membuat apa namanya pertanyaan gitu, gambar segala macam. Nah kalau misalnya ada contohnya, misalnya tampilan seperti ini gitu ya, misalnya kita membuat kayak quiz gitu ya. Di sini misalnya what does this remind you of gitu ya. Jadi ada gambar pohon gitu ya, terus habis itu pertanyaan, kemudian bawahnya ada pilihan, ada jawaban gitu ya. Nah kalau dari tampilan sebelah kiri ini, kita sebagai pengguna, kita nggak tahu sebenarnya kita disuruh ngapain sih, ngejawab apa sih gitu. Padahal kalau misal sebenarnya yang dimauin kan adalah usernya memberikan jawaban, dan jawaban itu bisa lebih dari satu. Tapi kalau tampilannya hanya kotak pilihan gini, kita sebagai user akan bertanya-tanya gitu. Nah kita bandingkan sekarang sama yang sebelah kanan yang kita bilang baik gitu ya. Nah, dari segi gambar, kalau pertanyaan sama ya, dari segi gambar, misalnya gambar pohonnya itu kita bisa lihat anginnya ada warna lain, itu kan memberikan efek yang berbeda ya, jadi perasaan yang berbeda saat dilihat. Kemudian pilihan yang bisa dipilih pun itu juga selain ada tulisan, ada gambar yang visual itu selalu lebih menarik daripada teks gitu ya. Dan kemudian tanda bahwa apakah ini sudah kita pilih atau enggak gitu ya, kita bisa dilihat di sini, kita kasih buletan dengan tanda centrang gitu ya. Jadi setiap kita pilih itu bisa nyala gitu ya. Jadi user itu sudah tahu bahwa oh jawabannya sudah dipilih apa enggak. Dan kalau misalnya dilihat di bawah itu ada tulisan continue gitu ya. Continue artinya kalau misalnya di sebelah kiri untuk ke halaman selanjutnya atau setelah selesai memilih, user itu akan balik lagi ke atas. Jadi abis ngeliat dari atas ke bawah, dipaksa lagi ke atas gitu ya. Nah itu kan nggak apa yang namanya, nggak natural ya. Biasanya kalau misalnya kita baca dari atas ke bawah kan berhentinya di bawah gitu. Ini abis dari atas ke bawah naik lagi ke atas, berarti kan nggak natural gitu ya. Makanya ada baiknya adalah kita taruh tombol selanjutnya bukan di atas tapi di bawah gitu ya. Jadi hal-hal sesimpel yang seperti inilah yang kita sebut user experience gitu. Terus untuk memberikan informasi yang lebih jelas lagi,
kita juga bisa memberikan bar gitu ya, bar tanda bahwa dari pertama si user itu akan tahu, pengguna itu akan tahu sebenarnya kita menjawab soal ini berapa banyak gitu ya. Jadi kita bisa kasih tahu informasi lebih, itu yang disebut additional value-nya. Oke, kira-kira itu contoh UI UX-nya. Ini real aplikasi ya. Ini saya ambil dari Gojek, gambarnya tidak terlalu bagus, tapi kayaknya cukup bisa dilihat. Oke, ini ada perkembangan aplikasi dari, kalau kalian familiar atau udah biasa menggunakan Gojek atau GoFood gitu ya. Nah, ini perkembangannya kalau kalian perhatiin gitu ya. Nah, dan sekarang mungkin per 2 minggu lalu udah ada update lagi ya. Kalau kalian lihat nih, bisa kalian lihat dari versi 1, teman-teman bisa lihat di sini ada versi 1.0, ada versi 1.5, ada versi 2.0 gitu ya. Nah, kalau bisa dilihat di versi pertama untuk menunjukkan list itu mereka sama seperti tadi tuh, masih kasih gambar, kemudian banyak penjelasan gitu ya. Padahal sebenarnya kalau misalnya ini kan cuma kalau dengan kita membuat seperti ini kalau misal cuma tiga layanan atau 3 servis itu cukup gitu ya. Tapi kalau misalnya Gojek itu kan bertambah terus servisnya ya, dari tadi cuma Gojek, habis itu GoSend, GoBelanja gitu ya. Kan sekarang banyak ya, ada GoMassage, GoClean, GoMed gitu banyak ya. Jadi kalau misalnya makin banyak servisnya dia akan makin ke bawah tuh, jadi nggak kelihatan gitu. Nah, makanya setelah itu mereka lihat lagi, oh ternyata untuk supaya semua servisnya bisa dilihat, makanya mereka sekarang buat yang versi 1.5. Jadi daripada kita kasih deskripsi lebih jelas, kita kasih aja icon-iconnya. Nah, dari icon-iconnya itu bisa dilihat. Makanya muncul yang versi versi 1.5. Kemudian berkembangnya zaman, kemudian dapat feedback lagi dari user. Ternyata selain memberikan service, si Gojek juga pengen ngasih tahu ada promo-promo. Nah, sekarang gimana caranya supaya begitu user buka aplikasinya, dia bisa tetap pilih feature-featurenya, dan dia juga bisa dapat informasi yang lain gitu. Akhirnya terbentuklah yang versi 2.0 gitu ya. Jadi perjalanan aplikasi itu tidak berhenti ya. Jadi contohnya tadi kalau kita balik lagi ke user design, centered design gitu ya, itu kan baru satu proses ya sampai launching produknya. Nah, proses itu sebenarnya tidak hanya berhenti di sana gitu ya. Jadi bisa dilihat yang namanya produk itu, apalagi kita ngomongin misalnya di pembuatan sistem atau software gitu ya, itu tidak pernah ada software yang dibangun 100%. Pasti selalu ada update gitu ya. Apapun gitu, misalnya kayak Windows pasti ada update-nya. Ya kan? Apalagi aplikasi-aplikasi di mobil pasti semua ada update-nya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita bangun aplikasi sempurna, itu enggak gitu. Jadi itu akan menyesuaikan dan kita akan selalu mendapatkan feedback dari user. Nah, itulah yang pentingnya kenapa kita membangun sesuatu itu dengan pendekatan user experience-nya. Kira-kira itu contoh-contoh dari perkembangan UI UX-nya. Terakhir, kita udah lihat tadi user-centered design seperti apa. Nah, sekarang return of investment-nya apa? Ya kan? Kalau misal kita mengaplikasikan user-centered design tuh keuntungannya apa sih? Gitu ya. Nah, jadi ada 3 hal yang menjadi keuntungan, yaitu improve credibility, increase exposure, sama improve performance. Jadi ada 3 hal yang menjadi keuntungan. Kemudian, 4 hal sebenarnya, tapi yang satu lagi mereduce, jadi ngurangin ya. Nah, jadi ini 4 keuntungannya. Yang 3 nambah, yang 1 berkurang. Yang nambah, yang dari improve credibility itu, maksudnya adalah ada 3 hal ya. Jadi yang kategorinya menambah kredibilitasnya adalah, pertama, dengan menggunakan user-centered design, kita bisa menambah kepuasan dari user. Karena kita cari tahu kan usernya maunya apa gitu ya. Yang kedua, kita meningkatkan kepercayaan kepada sistemnya. Kita membangun sistem untuk membangun produknya segala macam. Nah, kita menjalankan itu. Jadi kita percaya bahwa kalau ada yang salah nih kita tinggal balik lagi. Gitu ya. Terus increase number of visit referral. Jadi kalau misalnya memang usernya sudah suka segala macam, ya dia akan kasih tahu yang lain, gitu ya, untuk pakai juga. Gitu. Itu keuntungan dari kenapa kita based on user.
Yang kedua adalah increase exposure. Jadi penambahan exposure-nya dari sisi traffic atau audience itu pasti akan meningkat karena kan belum selesai produk aja kita udah nyari audiensnya gitu ya. Kemudian kalau misalnya sudah bagus, pasti yang make pasti balik lagi. Makanya keuntungannya ada increase return visitor. Kemudian juga ada increase visit from search. Jadi kalau misalnya ada yang nyari belum pernah pakai juga bisa karena sudah bagus, usernya tahu apa yang dia butuhkan, dia yang mau, kan biasanya dari usernya datangnya gitu. Contohnya misalnya kayak di Google kan hanya menyediakan informasi ya, tapi kan untuk informasi apa itu kan tergantung dari usernya. Jadi untuk kita tahu mau pakai apa itu dari usernya. Nah jadi kalau misalnya kita membuat suatu aplikasinya udah jelas untuk dipakai untuk apa, ya kita bisa tinggal taruh aja, orang akan datang sendiri, gitu, maksudnya begitu. Kemudian dalam performa atau kinerja, ya itu udah jelas ya. Yang pertama adalah reduce number of use error. Gitu. Karena kita berdasarkan user journey, kita analisa task-nya, kita analisa features-nya. Jadi secara otomatis kita mengeliminasi apa yang nggak dibutuhkan. Gitu kan. Terus yang kedua, menambah kemudahan dalam penggunaan ya, karena ya tadi base-nya adalah user, kita udah mengerti user maunya apa ya, jadi kita bisa buat features yang gampang dipakai gitu. Contohnya misalnya kita buat aplikasi untuk orang tua kita persona profilingnya orang tua itu kebanyakan matanya kurang bagus, jadi kita buat aplikasi dengan tulisan yang lebih besar, tombol yang lebih besar, jadi kan gampang dipakai gitu ya. Kemudian increase ease of learning, karena kita dari awal adalah melihat karakteristik dari usernya, ya jadi kan secara alami ya user itu sudah biasa pakai jadinya, jadi akan gampang menggunakannya gitu. Terus keuntungan yang keempat, kategori keempat adalah mengurangi beban dari resource gitu ya. Jadi yang resource itu di sini kebanyakan adalah biaya dan waktu gitu ya. Jadi kalau dari segi biaya dibilang bahwa dengan menggunakan user-centered design atau UCD ini, kita akan mengurangi beban pembangunan atau development prosesnya, cost-nya ya, biayanya. Kenapa? Yang biasanya kita, kalau misalnya normalnya tradisional kita desain dari awal nih, terus kemudian sampai akhir, ternyata salah, akhirnya kan harus ngebuat lagi dari awal. Jadi kan, kalau kita konversi itu dalam kita uangkan, kita harus bayar programmer, kita harus bayar desainer, itu kan berarti kan ngulang lagi dari awal gitu ya. Sedangkan kalau misalnya pakai user-centered design, kalau kita salah di grafiknya, kita tinggal balik satu step gitu ya. Kemudian waktu, jelas kalau waktu, kalau misalnya kita mulai dari awal sama mulai mundurnya satu step atau mundur ke step awal itu kan butuh waktu ya. Jadi dengan menggunakan user-centered design ini, kita bisa hemat waktu. Maintenance cost. Ya, karena sudah jelas semuanya, kalau ada perbaikan apa-apa, kita nggak pernah mulai dari awal gitu ya. Kita bisa lihat semuanya tahapan sebelum-sebelumnya. Kalau kita mau redesign, kayak contohnya tadi Gojek ya, aplikasi Gojek kan itu terus berkembang ya. Jadi kalau misalnya kita mau redesign, itu nggak dari awal lagi. Jadi kita cuman validated user-nya cukup. Jadi pas validated user ternyata maunya begini gitu ya. Jadi, mungkin bisa dibuat, idenya adalah jawabannya seperti ini gitu. Jadi nggak pernah dari ngedesain dari awal lagi. And then decrease support cost, karena kalau misalnya aplikasi, kalau memang sudah banyak dipakai, sudah bagus, biasanya supportnya udah nggak terlalu dibutuhkan gitu ya. Oke. Kira-kira itu materinya yang bisa saya share. Thank you. Sekian sih. Saya balikin ke ini ya, ke moderator ya. Oke. Terima kasih Pak Bagus atas pemaparan materinya yang menarik sekali ya. Jadi mungkin untuk yang masih bingung apa sih pentingnya UX gitu, apa sih bedanya UI dengan UX gitu. Jadi saya review sedikit mungkin di sini dari pemaparan materi dari Pak Bagus tadi. Jadi UI dan UX itu adalah dua hal yang berbeda tapi sangat berkaitan gitu ya Pak ya. Dan saat membuat produk kita tidak hanya membuat produk yang menarik dari segi penampilan saja, tapi juga berguna atau usable bagi si pengguna.
si user itu sendiri. Jadi UI dan UX itu harus balance. Dan pihak-pihak yang terlibat dalam membuat produk tidak hanya dari pihak developer saja, tapi juga dari semua pihak, baik itu user, designer, marketing, stakeholder, dan juga developer pastinya. Dan saat mendesain produk, tidak boleh developer itu mengasumsikan diri bahwa mereka tahu segalanya apa mau dari user, tapi perlu adanya riset terlebih dahulu. Gitu ya, Pak? Ya. Oke. Jadi setelah ini kita akan membuka sesi Q&A, tanya jawab. Jadi untuk para peserta mungkin yang ingin bertanya langsung kepada narasumber bisa menggunakan kolom Q&A atau mungkin bisa menggunakan fitur raise hand. Jadi nanti di sini di akhir akan ada door prize untuk peserta yang bertanya gitu ya. Nanti akan diundi 3 orang penanya terbaik akan mendapatkan hadiah di akhir nanti. Jadi untuk peserta yang ingin bertanya dipersilahkan. Oke, ini ada pertanyaan. Oke, saya bacakan yang udah masuk dulu ya. Dari Muhammad Haris Rizky. Mau tanya, untuk pengujian apakah harus usability testing? Bagaimana jika A/B test ketika dua desain sebuah sistem yang berbeda? Saya sempat bingung peletakan desain login page sebuah web. Mungkin langsung dijawab dulu sama Pak Bagus. Satu pertanyaan langsung dijawab dulu sama Pak Bagus. Mungkin bisa dijawab langsung, Pak. Saya baca dulu ya. Ini saya tadi kurang nangkep. Pertanyaannya adalah apakah pengujian harus usability testing? Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngomong apakah harus atau enggak gitu ya, sekarang dilihat lagi yang namanya testing itu banyak ya. Ada yang disebut usability testing, gitu, ada A/B testing. Kita harus tahu dulu kegunaan masing-masing tes itu apa. Nah, sekarang dalam pendekatan user centered design, ya di mana kita mengutamakan kita mau mencari jawaban berdasarkan dari respon dari user. Nah, berarti harus dicari yang testing yang berkaitan dengan user, gitu ya. Nah, di sini sebenarnya juga ini istilah ya, saya juga punya pengalaman banyak ditanya sama mahasiswa saya, kapan sih harus usability testing, kapan sih harus A/B testing. Nah, kalau usability testing itu udah jelas ya, jadi usage-nya, penggunaannya. Jadi kita testingnya itu bertujuan untuk mengetes kegunaan dari apa yang mau kita tes. Gitu. Sedangkan kalau misalnya penamaan dengan A/B testing, nah, A and B gitu kan, udah jelas ada 2 gitu. Nah, jadi di sini testingnya maupun sama-sama kegunaan, tapi di sini dibagi menjadi 2. Nah, A itu adalah saat ditesting oleh yang membangun sendiri, contohnya misal sama orang dalam seperti developer atau bagian testing dari timnya tersebut. Nah, dan B testing itu adalah saat kita minta general audience atau user secara general untuk mengetesnya. Gitu ya. Jadi secara konsep itu kalian bisa pakai istilah mau pakai A/B testing itu nggak ada masalah. Tapi di sini poinnya adalah saat menggunakan pendekatan user centered design, ya kita harus balikin lagi. Jadi bukan dari testing untuk mendapatkan dari jawaban dari kita, tapi dari usernya. Makanya penamaannya lebih kepada usability testing. Karena kalau kita pakai A/B testing, itu kan pengetesan yang dilakukan oleh developernya sendiri. Gitu ya, kira-kira gitu. Terus, saya nggak tahu apakah sudah menjawab. Kalau belum, mungkin bisa dilanjutkan diskusinya. Saya coba lihat yang kedua. Ketika apa ini ya? Dua desain sebuah sistem yang berbeda. Maksudnya menemukan apa ya? Menemukan mungkin. Oke. So, saat menemukan 2 desain sebuah sistem yang berbeda. Maksudnya gimana ya? Saya kurang jelas juga sama pertanyaannya. Tapi kalau saya sempat bingung peletakan desain login page sebuah web. Oke, makanya itulah kegunaannya kenapa kita butuh pendekatan atau framework yang kita sebut user centered design ya. Jadi secara fungsional login itu sama, di mana-mana login itu sama gitu ya. Tapi di mana kita harus letakkan, nah itu disesuaikan dengan user yang menggunakan aplikasi kita. Nah, contohnya misalnya dalam web gitu. Nah, di web itu udah jelas layarnya besar. Ya kan? Nah, apakah kita harus isi semuanya seluruh layar semuanya gitu? Perlu apa enggak? Ya kan? Kalau misalnya nggak perlu,
ukuran layar normalnya berapa, ya kan? Terus kemudian biasanya orang membaca itu dari mana ke mana. Kayak gitu, itu bisa kita lihat dengan menanyakan ke usernya, atau kita melihat pola atau journal map dari usernya yang tadi kita buat. Gitu sih. Oke, mungkin lanjut langsung ke pertanyaan kedua dari Lohgede Surya Kartika. Saya ingin bertanya bagaimana trik menghadapi user yang tertutup dan lebih suka melakukan change request. Observasi sulit dan pengambilan data lama, sedangkan waktu proyek terbatas. Proyek sistem informasi pada pengguna yang heterogen demografinya. Gimana tuh, Pak? Oke, saya bingung juga kenapa usernya dipilihnya yang tertutup gitu ya. Kalau misalnya pengalaman, saya sekalian share pengalaman ya. Mungkin ini bukan the best approach ya, bukan pendekatan yang terbaik gitu ya. Tapi dari pengalaman saya, saat kita melakukan usability testing, atau misalnya kita buat sebuah prototype, kemudian kita mau lihat apakah sesuai dengan user apa enggak, dan user itu tidak memberikan feedback, ya kita cari user yang lain gitu loh. Jangan kan kita sama seperti contohnya kita buat persona gitu ya. Persona itu kan bukan menggambarkan satu individual user gitu ya. Jadi persona itu yang saya bilang tadi persona itu adalah real user, tapi bukan belum tentu real person. Jadi saya bilang belum tentu ya. Jadi bisa ada, bisa nggak ada gitu personnya. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan individual yang memang susah ya, maksudnya itu dalam misalnya kita cari 10 data, satu orang susah ya kita exclude-kan saja. Gitu aja. Apalagi kalau di sini berkaitan dengan waktu ya. Waktu. Kalau misalnya kita ada deadline-nya segala macam, alternatifnya bisa kita exclude, kita kesampingkan data orang itu, atau kita cari pengganti datanya. Kira-kira sih itu mungkin solusinya yang bisa dilakukan kalau dalam hal ini ya. Oke. Kemudian kenal ini Pak Lohgede Surya Kartika ini, kayak saya kenal ini. Ini kayak guru saya ini dulu waktu kuliah. Oh gitu. Oke, lanjut ke Andri Nugroho Pangestu. Saya mau bertanya bagaimana solusi terbaik untuk menurunkan pola pikir kita agar setara dengan user, sehingga kita tidak merasa paling tahu dengan aplikasinya atau apps-nya. Gitu. Oke, ini bagus sekali ya pertanyaannya, tapi jawabannya susah, salah ya. Jadi gimana caranya solusi terbaik menurunkan pola pikir? Ya balik lagi tadi, untuk selalu tanamkan ke diri kita bahwa, apalagi terutama kita sebagai developer atau desainer dari sebuah produk, kita harus menanamkan dari awal bahwa kita nggak pernah tahu apa yang orang mau, gitu ya. Jadi ya harus latihan gitu, ya, merubah suatu pola, merubah suatu kebiasaan itu nggak bisa cuman kayak balikin tangan, telapak tangan gitu kan, gampang ya. Yang namanya merubah pola itu ya harus dilatih terus-menerus. Kayak dulu kita nggak bisa baca dengan kita membaca satu huruf, akhirnya kita bisa baca. Yang tadinya awalnya baca satu kata, kemudian bisa jadi satu kalimat, satu paragraf, bisa satu buku gitu ya. Jadi caranya menurunkan pola ya kita latihan. Kita sudah tahu bahwa itu salah, ya jangan dilanjutkan gitu ya. Nah, berhubungan dengan user, ya balik lagi ya, yang tadi secara konsep kita tahu kalau kita ngomongin user experience, kita tahu bahwa nggak ada yang bagus untuk, maksudnya nggak ada yang sempurna untuk setiap orang. Jadi kita nggak bisa buat sistem yang bilang bahwa itu perfect buat semua, sempurna buat semua, itu nggak bisa. Gitu ya. Itulah makanya kita butuh cari tahu itu gimana ya, itu tadi ada 3 hal, yaitu pertama listen, observe, and question. Jadi kita dengerin dulu apa yang orang tahu, kemudian kita lihat apa yang mereka lakukan, baru kita tanya. Gitu. Jadi pendekatannya itu yang ditanamkan, gitulah kira-kira. Oke. Kemudian dari Gung Pri, ketika aplikasi kita memiliki promo yang kita harapkan dinotis oleh user, maka cenderung kita membuat pop-up promo ketika user membuka aplikasi, sedangkan hal ini dianggap mengganggu oleh beberapa user. Namun jika meletakkan di bagian tertentu, sering tidak dinotis oleh si user. Bagaimana menangani hal ini? Oke. Jadi seperti yang tadi udah dijelaskan berkali-kali ya, yang namanya experience itu kan berbeda tiap orang. Jadi kalau misalnya
mau membuat aplikasi yang memiliki promo yang sesuai dengan user gitu ya. Konsep sederhananya adalah kita nggak bisa samain semua orang sama, kan itu ya. Jadi wajar kalau misalnya kita paksakan seperti ini, mungkin untuk 1, 2, 3 orang itu bagus karena sesuai promonya, tapi untuk orang lain jadinya mengganggu. Nah, sekarang kita lihat kebutuhan dari penggunanya ini apa gitu. Nah, jadi pertama bisa disesuaikan promonya, kita bisa selected dalam target usernya. Jadi promonya itu setiap yang kita, kalau mau pakai cara gini ya, promonya disesuaikan dengan user secara generalnya. Atau yang kedua, kita bisa melakukan pendekatan dengan artificial intelligence, gitu ya. Artificial intelligence maksudnya adalah begini. Jadi contohnya seperti Google. Ya. Google itu kalau kita sadarin ya, setiap kita cari sesuatu di Google, kemudian iklannya itu selalu sesuai dengan apa yang kita cari. Jadi itu personalized recommendation namanya istilahnya ya. Jadi dengan teknologi sekarang, dengan menggunakan AI, kita bisa menambahkan suatu fungsional atau features yang bisa membantu dalam hal promosi ini. Gitu. Jadi kalau misalnya mau promo ini hanya berlaku untuk orang-orang yang sesuai, kita bisa pelajari pola dari user itu, kita buatkan sebuah program machine learning atau deep learning ya, itu udah ada teknologinya. Kemudian kita bisa buat recommendation system yang sesuai dengan usernya. Jadi promo itu akan disesuaikan dengan karakteristik usernya. Jadi ada cara seperti itu juga. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Audi Pratama. Berapa lama sebuah desain harus divalidasi ulang atau bahkan sampai redesign? Apakah harus menunggu ada demand baru seperti layanan baru atau banner promo seperti Gojek tadi? Oke. Oh, ini bagus sekali ya. Jadi dalam melakukan validasi itu balik lagi tergantung dari framework software methodology atau proses yang kita lakukan gitu ya. Jadi waktunya itu tergantung dari kita yang membuat. Jadi biasanya kita ada tetapkan buat produk, kita testing, biasanya testing kan berapa lama, setelah testing, biasanya kita mendapatkan hasilnya itu yang kita analisa dan kita lihat gimana, biasanya gitu ya. Jadi kalau misalnya normalnya, tidak ada jawaban bahwa harus 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, itu nggak ada. Ya. Tapi biasanya kalau misalnya kita sebagai software engineer kita belajar ya, kayak metodologi seperti Scrum, seperti Agile gitu ya, kan kita bisa lihat bahwa dalam setiap siklus itu kita biasanya punya deadline. Deadline itu siapa yang mengatur kita. Oke. Nah, jadi dalam validasi itu kita bisa lihat kalau misalnya memang validasinya adalah user, kita anggaplah ini contoh ya. Misalnya kita buat produk A. Kemudian produk A ini kita mau tes untuk validasi apakah sesuai apa enggak. Yang kita tes misalnya cuman 3 orang gitu. Dengan asumsi 1 orang itu menggunakan aplikasi ini 2 hari. Berarti kita bisa estimasikan bahwa 3 orang berarti 6 hari cukup. Kayak gitu ya. Jadi tergantung dari besarnya validasi itu kan, maksudnya kita tes ya. Jadi kita yang desain berapa lama tesnya, berapa banyak yang kita tes. Gitu ya. Jadi tidak bisa dipatok harus semuanya 1 minggu, harus semuanya 1 bulan, itu nggak bisa. Jadi tergantung besar kecilnya yang kita tes, usernya ya seberapa banyak, skenario-nya bagaimana gitu ya. Jadi itu sih. Oke. Itu tadi pertanyaan dari Audi Pratama. Kemudian lanjut ke Sri Darmayanti. Jika aplikasi kita memiliki segmen user yang beragam, seberapa banyak user persona yang ideal? Apakah 1 user profil persona untuk 1 segmen user? Dan bagaimana memastikan jika user profile yang kita teliti sudah mengcover user secara keseluruhan? Ini yang mana ya pertanyaan ya? Sri Darmayanti. Oh, Sri Darmayanti. Oke. Jika aplikasi memiliki segmen user yang beragam, oke. Itu tadi yang saya bilang. Kita buat user persona itu bukannya menspesifikasi ya, tapi lebih tepatnya mengeneralisasi. Karena user sendiri itu sudah spesifik, gitu ya. Jadi user persona itu bukan kita mau address satu-satu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya user beragam itu sudah pasti, apalagi kita buat untuk public. Gitu ya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya seberapa banyak user persona yang ideal,
Ya kalau misalnya satu user persona itu sudah bisa mencakup seluruh karakteristik yang ada, satu aja cukup. Jadi kita bisa lihat ragam dari karakteristik, behavioral dari apa namanya usernya seperti apa, kita bisa buat kesimpulannya seperti apa. Itu satu aja cukup. Soalnya kalau misalnya terlalu banyak itu akan membingungkan kita sendiri nantinya. Contoh, misalnya kita punya audiens yang satu kita kategori ini misalnya penggunanya malam hari untuk aplikasi ini, yang satu lagi untuk siang hari. Gitu ya. Untuk generalisasi kita nggak buat misalnya dari segi background, gitu. Kita nggak buat bahwa background untuk malam hari bagusnya yang redup, untuk siang hari bagusnya yang terang, gitu ya. Tidak seperti itu. Tapi kita lihatnya adalah dari kita punya karakteristik bahwa orang ini ada dua karakteristik siang dan malam. Nah, gimana caranya nge-trace siang dan malam? Berarti kita punya feature atau fungsi dari aplikasi yang bisa merubah background-nya. Misalnya seperti itu. Jadi bukannya malah kita spesifikin lagi, enggak, tapi justru dari persona itu justru sebenarnya konsepnya apa yang secara individual itu unik, kita tarik garis ininya supaya aplikasi atau produk yang kita buat itu bisa masuk ke semuanya. Oke. Kemudian pertanyaan dari Sisilia, Yovinda Putri. Mau tanya, kira-kira aplikasi pendukung apa sih yang recommended untuk bisa digunakan oleh UI UX sebagai data analisis? Setahu saya misalnya ada Hotjar. Apakah ada lainnya? Apakah ada yang lain? Jujur ini pertanyaannya sulit buat saya, dan jawabannya lebih sulit lagi. Jujur saya bukan orang UI UX, saya lebih orang backend. Jadi untuk tools mungkin saya tidak terlalu banyak tahu ya, tidak terlalu dalam gitu ya. Jadi untuk rekomendasi, kalau memang harus rekomendasi, mungkin saya harus tanyakan dulu yang biasa bagus digunakan oleh orang desain seperti apa gitu ya. Tapi untuk menjawab apa yang digunakan untuk data analisis, saya bingung juga nih. Maksudnya data analisis di sini apa ya? Saya belum pakai Hotjar soalnya. Oke. Saya nggak bisa address kalau ya saya sendiri belum pernah pakai gitu ya. Jadi kan malah salah nanti gitu. Jadi kebetulan saya tidak pernah pakai yang namanya Hotjar dan saya kurang paham nih untuk UI UX data analysis. Maksudnya gimana? Oke. Kita ke next pertanyaan aja dulu ya. Jadi mungkin nanti yang ini bisa private ya. Nanti kan ada email saya atau kita bisa diskusi lah. Ya, mungkin yang mau bertanya lebih lanjut bisa ke email Pak Bagus langsung ya. Iya, biar nggak kecewa nanti, aduh, saya kan malu juga nggak bisa jawab. Oke, ini ada pertanyaan nggak ada namanya nih. Oke. UX dikenal, jadi di UX itu dikenal tentang design thinking. Apakah yang dimaksud dengan design thinking? Bisa dijelaskan apakah perbedaan design thinking dengan user-centered design? Oke. Jadi apa yang kita bilang design thinking, kita bilang user-centered design, itu semuanya adalah proses atau framework ya, kalau bahasa kerennya framework. Jadi pipeline lah ya, jadi tahapan atau proses yang kita gunakan untuk meng-guide kita dalam melakukan sesuatu. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang design thinking part of UX itu enggak juga gitu ya. Jadi maksudnya ya tahapan yang jadi design thinking itu adalah sebuah framework yang diformulasikan untuk membantu kita untuk men-solve problem gitu ya. Jadi secara general. Jadi kalau misalnya kita mau aplikasikan itu dalam proses membuat UX itu bisa. Jadi jadinya ya ada step-stepannya kurang lebih sama gitu ya sama user design thinking. Ada discovery-nya, ada analisanya, segala macam, ada develop-nya, itu ada. Cuma kalau yang membedakan antara general design thinking dengan user-centered design ini adalah di sini kita menekankan, dalam UCD ini kita menekankan peran dari user-nya. Gitu ya. Jadi dalam mengaplikasikan tahapan atau proses-proses dalam framework itu, ditekankan bahwa ada user-nya yang berperan besar dalam menghasilkan produknya nanti gitu ya. Jadi secara definisi baik design thinking atau user centered design itu adalah sebuah proses atau sebuah tahapan atau sebuah framework yang bisa digunakan untuk membantu kita dalam menyelesaikan sebuah masalah. Kalau dalam hal ini kalau UCD berarti kan masalahnya adalah membuat produk gitu ya.
Jadi untuk menghasilkan produk gitu ya. Kira-kira sih begitu sih. Oke. Ini ada pertanyaan di YouTube, Pak, dari Mahendra Pratiasa. Oke. Jadi bertanya terkait poin usability test. Dari yang saya tahu, terdapat beberapa model usability seperti ISO, Nielsen, dan lain-lain. Apakah model-model tersebut memiliki tujuan yang sama, dan apakah dapat diuji dengan metode yang sama? Kalau secara general saya mau ngomong usability testing itu kan artinya kita mengetes dari kegunaannya ya. Jadi semua metode yang ada, saya nggak hafal semuanya ya tujuannya sama gitu ya. Intinya sih sebenarnya sama. Cuma yang membedakan adalah proses kita dalam mengetesnya gitu ya. Di prosesnya yang berbeda biasanya. Tapi tujuan akhirnya itu ya sama, ya kita mendapatkan feedback untuk kegunaannya, apakah kegunaannya sudah sesuai apa enggak, intinya kan gitu ya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya, karena waktunya sudah hampir habis. Ini ada satu pertanyaan di room chat, ya saya bacakan. Izin bertanya, biasanya ketika membangun aplikasi dalam suatu project menggunakan metodologi agile atau waterfall, pertanyaannya metodologi apa yang relevan yang digunakan karena biasanya timeline untuk UI UX lebih singkat. Oke. Jadi sekali lagi ini saya mau menekankan ya biar nggak salah paham gitu ya. Jadi metodologi di sini yang agile, waterfall itu tuh software methodology ya. Jadi itu lebih kepada tahapan seperti SDLC gitu ya. Jadi tahapan yang mengaplikasikan software development life cycle gitu ya. Jadi ada banyak bentuknya, nggak hanya cuma agile dan waterfall. Dan jelas banget ya bedanya, kalau yang agile itu dia setiap proses ada sprint-nya balik lagi. Sedangkan kalau waterfall dia sampai selesai baru ulang lagi dari awal gitu ya. Makanya namanya waterfall gitu ya. Nah, setiap software methodology ini punya kelebihan dan kekurangan. Oke, contohnya adalah kalau misalnya memang waktunya singkat banget, ya udah jangan dites-tesnya, buat aja sampai selesai dulu. Mungkin akan lebih cocok. Bener nggak? Gitu ya. Tapi kalau misalnya memang kita mau kayak tadi user design, user-centered design, di mana kita melakukan pengulangan untuk ngecek ke user, ya kan? Berarti kan ada tahapan evaluasi, validasi, segala macam. Mungkin waterfall tidak terlalu cocok. Gitu ya. Nah, sekarang balik lagi kalau misal dihubungkan dengan waktu dari karena UX itu singkat, UI singkat, ya balik lagi ya. Kalau misalnya waktu timeline itu kan itu kita sebagai develop atau tim yang membuat timeline-nya. Jadi kita nggak bisa bilang, oh ini waktu singkat, ini waktu lama gitu. Tapi kalau misalnya memang metode apa yang cocok untuk waktu singkat, kalau untuk singkat setiap prosesnya kita bisa pakai agile, karena begitu nggak dipakai kita bisa singkirin, nggak ngulang-ngulangnya lama. Gitu. Tapi kalau misalnya memang cuma satu kali ngulang, mungkin waterfall lebih cocok. Kayak gitu contohnya. Oke, itu tadi sesi Q&A. Yang pertanyaan-pertanyaan sudah langsung dijelaskan oleh Pak Bagus. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang belum terjawab, bisa langsung bertanya ke Pak Bagus ya, melalui email Bapaknya. Nanti di sana peserta bisa mendapatkan jawaban yang lebih lengkap lagi dari Pak Bagus, atau bisa konsultasi, bisa sharing sama Bapaknya gitu ya. Oke, Pak Bagus, saya ucapkan terima kasih banyak sudah bersedia berbagi dan meluangkan waktu untuk kita di sini. Gitu. Semoga di lain kesempatan kita bisa sharing ilmu lagi, Pak ya. Ya, terima kasih banyak sudah dikasih kesempatan juga untuk join acaranya. Oke. Untuk acara selanjutnya, saya kembalikan ke MC karena nanti akan ada pengumuman door prize untuk peserta. Bagi yang bertanya tadi, akan dipilih 3 orang peserta. Mungkin kepada MC, saya persilahkan dan saya kembalikan acaranya ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Acara selanjutnya adalah acara yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman door prize. Seluruh peserta webinar yang telah bertanya dan akan dipilih secara acak oleh petugas.
Bagi 3 peserta yang beruntung akan mendapatkan masing-masing pulsa sebesar Rp50.000. Untuk panitia yang bertugas, saya persilakan untuk mengacaknya. Oke, selamat kepada pemenang pertama atas nama Asri Darmayanti. Selanjutnya, untuk pemenang kedua, ada Audi Pratama. Selamat kepada Audi Pratama. Selanjutnya untuk pemenang ketiga, oke, ini pemenang terakhir yaitu atas nama Bung Tri. Untuk 3 orang peserta yang beruntung tadi, kepada seluruh pemenang diharapkan untuk menghubungi panitia yang untuk registrasi ulang dengan menghubungi nomor yang tertera di poster atas nama Putu Danudria. Kemudian ada pengumuman selanjutnya, yaitu diumumkan kembali kepada seluruh peserta. Setelah berakhirnya webinar ini, dimohonkan untuk mengisi Google Form yang telah di-share di kolom chat oleh panitia, karena form ini merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat dalam acara ini. Terima kasih. Baik, hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya acara pengumuman door prize, berakhir pula acara webinar The Importance of User Experience tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Komunitas UX Design Prodi Sistem Informasi Universitas Pendidikan Ganesha. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan diri untuk mengikuti acara ini. Terima kasih pula untuk narasumber yang telah berkenan hadir dan berbagi ilmunya kepada kami semua. Terima kasih kepada seluruh panitia, moderator, dan semua pihak yang terlibat untuk menyelesaikan acara ini. Apabila ada kesalahan kata yang kami ucapkan yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Makasih Pak Bagus. Nanti Siap, sharing sesi. Pak Kepala, siap Pak Kepala. Terima kasih, saya sudah dijebak Pak. Untuk room chat, untuk room meeting nanti sebentar akan di-close. Mungkin menunggu 10 menit lagi. Jadi bagi peserta yang ingin mengisi link evaluasi bisa diisi dulu. 10 menit lagi roomnya akan di-close. Saya dibully nih di grup nih.
Oke, ada hal lain yang harus ini dibahas? Kan siangnya di belakang, Pak. Di Oh, ya, sebelah silakan. kanan, Bapak. Sebelah kanan, Bapak. Udah kan ya? Aku udah bisa live ya? Sudah, Gimana teman-teman panelis? sudah Udah bisa. ya? Sudah. Ya. Tapi Oke. roomnya sebentar saya gini matiin. Ya. Gitu. Jadi siapa tahu pesertanya nggak lihat ada link gitu loh, biar bisa Oke. ditunggu dia. Nah, maksudnya Pak Bagus mungkin gini. Sudah bisa. Nah, kegiatan. Soalnya jam 1 saya ada nguji lagi. Oh, ya. Ya. Terima kasih Pak Bagus ya. Oke, sama-sama Pak Kepala. Hebat sekali, bosku. Oke, terima kasih semuanya udah di support. Good experience. Terima kasih udah dikasih kesempatan. Dan maaf kalau saya kebanyakan bercanda. Semoga nggak kapok. Kenapa? Malah serius banget tadi. Malah tadi serius banget ya? Oh, ya soalnya dari tadi ini nggak kelihatan gambar siapa-siapa di layarnya, soalnya cuma ada presentasinya aja. Nggak ada yang jadikan korban ya. Oke ya. Oke, mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan kita bisa mampir ke Undikta. Yeah. Atau kalau misalnya lagi pada ke Jakarta mungkin bisa tengok saya di Binus. Siap. Terima kasih, Pak. Bu Putri dia kalau emang apa namanya tertarik untuk join Binus, kabarin aja Bu. Oke. Nanti saya bisa rekomendasi. Ya kalau bisa dibaca kenapa enggak? Bisa gitu ya. Promosi ya, Pak. Kan tadi saya udah liatin Binusnya banyak gede. Mungkin nanti beberapa tahun ke depan ada di Bali juga, jadi siap-siap aja. Oke, siap. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Bye. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bagus. Terima kasih, Pak.